Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Dwi Narlita Lestiani dengan NIM, dan teman saya Srikandi Nutri Putri dengan NIM. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup penataan produk kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kamu tahu nggak sih apa itu ruang lingkup penataan produk? Apa sih? Teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu ruang lingkup penataan produk? Ayo, siapa yang tahu? Kalau nggak tahu, yuk simak video penjelasan selanjutnya. Tujuan pembelajaran dari KD yang kita pelajari yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengetahui pengertian penataan produk, yang kedua mengklasifikasikan bentuk penataan produk, yang ketiga menguraikan ruang lingkup penataan produk, dan yang terakhir menganalisis ruang lingkup penataan produk. Pengertian penataan produk atau yang sering disebut dengan display produk merupakan salah satu kegiatan memajangkan produk atau barang dagangan baik di dalam maupun di luar ruangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk yang kita jual, karena dengan penataan produk yang baik dan benar akan mendatangkan kesan tersendiri bagi setiap individu yang mengunjungi toko dan melihat produk yang kita pajang. Konsep penataan produk sama dengan model AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action, yang diperkenalkan oleh seorang ahli pemasaran bernama Philip Kotler. Yang pertama ada perhatian atau attention, artinya display produk harus dapat mengambil perhatian pengunjung. Dengan kata lain, membuat mata pengunjung tertuju kepada produk kita, bukan ke produk-produk lain. Yang kedua, minat atau interest, artinya penataan produk harus menarik minat. Setelah mengambil perhatian pengunjung, display yang baik mendorong pengunjung untuk melihat produk yang kita pasarkan dengan lebih dekat lagi. Pada tahap ini, pengunjung akan melihat secara langsung bentuk fisik produk, selanjutnya menimbang-nimbang produk apakah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Yang ketiga, keinginan atau desire, artinya display produk harus dibuat sedemikian rupa sehingga mendorong calon pembeli untuk menuju ke tahap selanjutnya, yaitu mencari informasi lebih dalam tentang harga serta kelebihan dan kekurangan produk kepada karyawan. Dan yang terakhir yaitu tindakan atau action, artinya pengunjung mengambil keputusan untuk membeli produk yang didisplay. Display yang baik adalah display yang pada akhirnya mampu membuat pengunjung mengambil keputusan untuk membeli. Dalam penataan produk dikenal 4 macam display, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada window display. Window display merupakan pemajangan barang dagang di etalase atau jendela toko. Dengan window display diharapkan calon pembeli akan tertarik dengan pajangan tersebut dan mendorong mereka untuk masuk ke dalam toko. Dan yang kedua ada interior display, adalah pemajangan barang dagang, gambar, kartu harga, dan simbol-simbol di dalam toko. Interior display merupakan suatu metode memanfaatkan ruang toko atau area penjualan untuk menata produk dan semua elemen perlengkapan display. Yang ketiga ada exterior display, merupakan pemajangan produk di tempat tertentu, di luar toko dan di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Pemajangan ini banyak digunakan untuk tujuan promosi dan pengenalan produk baru serta penjualan istimewa. Contoh, cuci gudang, diskon, pameran, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada solari display, yaitu pemajangan produk melalui media lain dengan tujuan menarik perhatian calon konsumen terhadap produk yang dipajang. Contohnya, memajang pakaian model terbaru melalui boneka model atau manekin. Penggunaan media yang menarik seperti manekin diharapkan dapat memancing perhatian pengunjung, tetapi juga memunculkan daya tarik untuk membeli. Dalam penataan produk yang baik dan benar, terdapat beberapa teknik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada teknik vertical display. Teknik ini merupakan teknik pemajangan barang yang disusun secara vertikal atau barang disusun tegak dalam rak. Display jenis ini dapat dilakukan dengan cara barang yang disusun merupakan produk yang sama dan memiliki ukuran yang berbeda. Produk dengan ukuran besar diletakkan pada bagian bawah, sedangkan rak di atasnya diisi produk dengan ukuran yang lebih kecil.
Yang kedua, teknik floor display. Teknik ini merupakan teknik pemajangan barang yang disusun langsung di lantai tanpa menggunakan rak. Biasanya jenis teknik ini digunakan pada toko-toko atau minimarket yang memiliki area cukup luas. Ketiga, teknik jumble display. Teknik jenis ini juga dikenal dengan sebutan display promo. Teknik ini biasanya digunakan pada minimarket atau supermarket yang menawarkan barang-barang promo sehingga produk ditempatkan pada rak promo. Keempat, teknik impulse buying display. Display jenis ini dapat pula dinamakan dengan pameran, menempatkan produk pada area yang strategis dan sering dilalui konsumen agar produk mudah terlihat. Hal ini bertujuan agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. 5. Teknik cut cash display. Teknik jenis ini merupakan teknik pemajangan barang tanpa mengeluarkan produk dari karton, tetapi kemasan karton dipotong setengah agar produk tetap terlihat. Display jenis ini biasanya digunakan untuk produk makanan atau minuman dalam botol kaleng. Keenam, teknik merchandise mix display. Teknik ini bertujuan untuk menawarkan produk lain yang berhubungan dengan produk yang akan dibeli konsumen. Pemajangan produk ini memanfaatkan pemajangan komplementer dengan menggunakan dua produk yang saling berkaitan. Contohnya seperti kopi dan creamer, spaghetti dan saus, minuman dan camilan yang ditempatkan saling berdekatan agar konsumen juga turut membeli produk tersebut. Dan yang terakhir ada teknik wall display. Teknik penataan barang yang satu ini menggunakan rak yang menempel di dinding. Biasanya jenis wall display akan digunakan pada toko yang menjual aksesoris seperti tas, sepatu, pakaian, dan sebagainya. Yang digunakan pada teknik jenis ini merupakan slot wall draw. Hal yang harus diperhatikan dalam penataan barang dengan menggunakan teknik ini adalah barang yang didisplay harus pula ada di rak. Klasifikasi produk dalam display dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok barang berdasarkan kepuasan dan kebutuhan konsumen jangka panjang, meliputi salutary product, barang yang bermanfaat, deficiency product, barang yang kurang sempurna, pleasing product, barang yang sifatnya menyenangkan, dan desirable product, barang yang sangat diperlukan. Yang kedua, kelompok barang menurut tujuan pemakaiannya dibagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi meliputi convenience goods, barang kebutuhan sehari-hari, shopping goods, barang belanjaan, specialty goods, barang khusus, dan unsought goods, barang yang tidak dicari. Kemudian barang industri meliputi bahan dan suku cadang, barang modal, persediaan dan pelayanan. Kemudian yang terakhir, pengelompokan barang berdasarkan sifat dan tingkat konsumsinya meliputi barang tahan lama, barang tidak tahan lama, barang yang bersifat kontemporer, dan barang yang bersifat adjustable. Pengelompokan produk secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu barang food, fresh cosmetic, fashion, dan sport. Pada pembahasan yang pertama ini akan dibahas tentang produk yang di supermarket yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada produk food meliputi biskuit, canned food, snack, seasoning, local basic, bakery, baking meats, candies dan coklat, noodles, breakfast, cooking oil, dry goods, dan sigaret. Produk fresh terbagi menjadi 5, yaitu sayuran, buah, daging, dairy product, dan frozen. Sayuran meliputi sayuran daun, sayuran buah dan bunga, sayuran umbi dan akar, sayuran beku, dan jamur. Buah meliputi buah lokal dan buah import. Kemudian produk fresh meat atau daging meliputi daging ayam, daging sapi, ikan, dan delicatessen. Dan yang dairy produk meliputi dairy lokal dan dairy internasional. Dan yang terakhir frozen meliputi daging yang masih segar atau baru datang dari supplier, sayuran yang masih segar, chicken nugget, dan ice cream. Dan pengelompokan yang terakhir yaitu produk fashion dan sport. Produk fashion merupakan suatu produk yang mempunyai ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam suatu kurun waktu tertentu. Produk sport merupakan produk yang menunjang kegiatan olahraga dan memiliki jenis-jenis seperti produk fashion diantaranya baju olahraga, sepatu olahraga, topi olahraga, bahan dan alat perlengkapan olahraga.
Kriteria penataan produk terbagi menjadi 3. Yang pertama ada SOP penataan produk food, meliputi kategori produk dan ukuran kemasan. Yang kedua, SOP penataan produk fresh, adanya ventilasi atau saluran udara yang baik, adanya etalase, dan perlengkapan area fresh lengkap seperti showcase, alat timbang, cool room, nampan, chiller, dan bins dan juga plastic wrapping. Dan yang ketiga ada SOP penataan produk fashion dan sport, meliputi penataan barang baru, penataan barang yang tidak lengkap, dan teknik pemajangan. Sekian materi mengenai ruang lingkup penataan produk yang bisa kami sampaikan. Yuk, agar lebih bisa memahami materi ruang lingkup penataan produk, mari kerjakan soal evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, carilah contoh gambar rak yang digunakan untuk mendisplay produk, kemudian jelaskan fungsi dari setiap rak tersebut. Yang kedua, carilah beberapa foto teknik dan macam display produk yang Anda temukan di supermarket terdekat. Dan yang ketiga, buatlah video praktek teknik penataan produk dengan menggunakan teknik cut case display dan teknik floor display, dengan memanfaatkan properti yang ada di sekitar kalian dengan sekreatif mungkin. Selamat mengerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.